Salam, ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena kemurahan Allah yang memampukan kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati setiap anugerah Allah dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini, kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7 yang berbicara tentang cinta yang kuat. Ibu bapak saudara yang dikasih, ibu bapak saudara, cinta itu mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita. Contoh bahwa cinta itu juga bisa membuat kita untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh, untuk kita bisa bertemu dengan kekasih hati kita yang jauh dengan kita atau jaraknya sangat jauh, dan itu mendorong kita untuk kita melakukannya karena kekuatan dari cinta itu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Salomo dalam bagian pasal 8 ayat 6 dan 7 dia mengatakan kepada kita bahwa cinta itu kuat seperti maut. Artinya bahwa cinta itu memiliki kekuatan dan cinta itu memiliki nilai yang tinggi di dalam setiap orang atau setiap pribadi. Nah, ibu bapak saudara, dalam ayat yang ke-6 Salomo menggambarkan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu menggairahkan. Cinta itu seperti nyala api yang sulit untuk dipadamkan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran yang Salomo berikan ini, dia mau memberikan kita sebuah penegasan bahwa cinta itu harus dijaga dan jangan kita main-main dengan cinta yang dikaruniakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta itu bukan saja berbicara tentang keharmonisan, berbicara tentang kemesraan, tapi cinta itu berbicara tentang sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Salomo hendak menegaskan bahwa cinta yang terjadi di bagian ini adalah cinta antara suami istri atau cinta di dalam keluarga. Bagian ini. Nah, apa sih cinta itu yang dibicarakan oleh Salomo dalam bagian ini? Yang pertama, bahwa cinta itu adalah sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan yang harus dibangun atas dasar kasih Allah yang bertahan sampai kepada maut. Sehingga laki-laki dan perempuan saling mengenal satu sama lain melalui relasi yang dibangun. Dan yang kedua, bahwa cinta adalah sebuah kekuatan yang mempersatukan orang. Dan cinta itu dipersatukan melalui kasih Kristus yang telah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan, yaitu disebut dengan pernikahan. Dan yang ketiga, bahwa cinta itu berbicara tentang kepemilikan. Artinya bahwa cinta itu dijadikan sebagai sesuatu yang
harus dihargai, dan objek daripada cinta itu harus kita jaga dan harus kita hargai sebagai sebuah pemberian yang kita terima, seperti dalam ayatnya 6a, bahwa dimateraikan di dalam seluruh kehidupan kita, bahwa cinta itu dimateraikan di dalam hidup kita melalui kasih Allah. Dan saya percaya bahwa setiap orang memiliki cinta, memiliki kasih, karena kita dianugerahkan Allah untuk boleh saling mengasihi dan saling mencintai dalam seluruh kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi ukuran cinta bagi saya dan Bapak Ibu Saudara? Apakah ukuran cinta itu diukur dengan harta? Apakah diukur dengan paras, kecantikan, dan sebagainya? Nah, Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak salah. Tapi kita juga harus mengimbangi cinta itu dengan dasar yang benar, yaitu kasih Allah yang menjadi dasar dari cinta itu. Nah, ketika kita memiliki dan mendapatkan kasih Allah itu dalam hidup kita, maka sudah pasti kita akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi keinginan kita di dalam kita melakukannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar teladan kasih yang diberikan oleh Yesus kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ia tulus melakukannya, ia melakukannya tanpa pamrih, ia melakukannya dengan cinta yang kudus untuk menebus dosa manusia. Sehingga dia mau memberikan contoh yang baik kepada kita sebagai orang percaya di dalam hal mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai, kita harus mencintai dengan kasih yang benar, yaitu dari Allah, sehingga kita bisa mencintai dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, dan kita mencintai dengan cinta yang kudus. Karena itu jadikanlah cinta sebagai dasar hidup kita sebagai pasangan suami istri, bahwa kasih daripada Allah itu menjadi dasar untuk kita boleh berrelasi dengan sesama. Kita juga bisa membangun hubungan komunikasi, baik itu dengan orang di sekeliling kita, dan juga kita membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena melalui kasih Allah itu, dia boleh mempersatukan kita di dalam suatu persekutuan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.